Kristen ini mengomentari Islam dan komentarnya ini sangat menarik, yakni tentang umur Islam, bisnis, dan pertanyaan kenapa Islam tidak memiliki pembaharuan. Iya, bahasa lainnya umur umat Islam sekarang sudah hampir 1500 tahun Hijriyah. Dalam artian, kalau kita memahami sebuah konstruksi bangunan itu sudah tua, sudah mau roboh. Ini kenapa agama Islam kok dipertahankan? Dalam artian, apakah ini hanya dipertahankan hanya karena sebuah kenyamanan bisnis doang? Pertanyaan dari jemaat Kristen ini ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kami akan menjawabnya secara detail ya, sahabat official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, baik muslim maupun Kristen yang menyimak channel ini. Kami ingin memberitahukan tentang ajaran inti dari agama yang diwariskan oleh para nabi, dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, yang menjadi pusat agama ternyata adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu konsep utamanya. Nah, itulah inti ajaran dari semua kitab yang diwahyukan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang wajib kalian ketahui. Dan sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang dibawa oleh jemaat Kristen satu ini. Berarti jangan-jangan agama Islam ini dipertahankan hanya untuk bisnis doang gitu kali ya? Betul itu, setiap rasul yang diutus untuk umatnya itu ada ajalnya. Sekarang sudah hampir 1500 tahun Hijriyah. Nabi Musa saja sampai kepada Yesus itu 1200 tahun sebelum Masehi. Jadi penggenapan ajalnya ibaratnya Bani Israel itu pun selesai di kenubuatan Yesus itu sendiri. Lalu Yesus atau Nabi Isa lahir 3 atau 4 sebelum Masehi. Lalu lahir Islam antara 6 sampai 7 setelah Masehi. Dikit umurnya malahan itu. Iya, bahasa lainnya umur umat Islam sekarang sudah hampir 1500 tahun Hijriyah. Dalam artian, kalau kita memahami sebuah konstruksi bangunan itu sudah tua, sudah mau roboh. Ini kenapa agama Islam kok dipertahankan? Begini ya, jemaat Kristen, umat Islam ini tidak akan mampu mempertahankan agamanya. Karena agama Islam ini bisa bertahan itu karena Allah yang menjaganya. Dan dalilnya sudah jelas di dalam surah Ali Imran ayat 19, di mana Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan Allah berfirman, dan Allah juga berfirman, sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah atau agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Nah, jika Allah sudah berfirman bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir untuk manusia dan Allah juga sudah menyempurnakan Islam sebagai agama untuk manusia, Allah tidak akan menurunkan kitab yang baru atau mengingkari firman-Nya untuk meridhoi agama baru yang akan datang pastinya. Apalagi seperti pikiranmu bahwa Islam sudah tua, jadi menurutmu memerlukan nabi baru untuk melakukan pembaharuan. Allah tidak mungkin mengingkari 2 ayat ini pastinya. Ditambah lagi dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Manusia itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak akan pernah ada nabi lagi sampai hari kiamat ya, sahabat Kristen. Jadi paham ya kalian bahwa agama Islam itu tidak memiliki expired date. Sebab ajaran hukum utama dan hukum kedua di dalam ajaran kalian saja sudah ditegakkan di dalam ajaran Islam. Tidak ada hukum yang paling tinggi di dalam kitab para nabi kecuali kedua hukum ini. Hablum minallah wa hablum minannas. Dalam artian, kenapa tidak ada pembaharuan? Dalam artian, apakah ini hanya dipertahankan hanya karena sebuah kenyamanan bisnis doang? Yang dimana memang di Indonesia khususnya
Hampir 100% kira-kira begitu bahasanya. Atau penduduk umat Islam terbanyak yang dimana potensi bisnisnya pun besar sekali. Jadi kenapa atau kapan ajalnya umat Islam itu sendiri? Ini bahasa kontroversi loh ya. Harus bisa difahami berdasarkan tingkatan kecerdasan yang berlapis-lapis. Dalam bahasa lain, kapan ada pembaharuan? Kalau misalkan tidak ada pembaharuan dalam pemahaman agama Islam itu sendiri, berarti ajalnya sudah tiba. Tidak bisa diperbaharui, ditinggalkan. Ada kerasulan baru dari misalnya Kenturo. Karena mau nggak mau nubuatannya begitu, periode waktunya begitu, 700 tahun, 1200 tahun, bahkan sekarang sudah lebih daripada itu. Betul itu. Bagaimana coba? Kami sudah menjawab sesuai dalil. Kenapa agama Islam itu bertahan sampai kiamat dan tidak mungkin memiliki pembaharuan akidah. Kami tahu kok, kalian menuntut agar umat Islam melakukan pembaharuan. Contohnya Yesus mengajarkan tata cara ibadah dengan cara berdoa seperti ini. Tapi malah kalian melakukan pembaharuan. Ibadahnya jadi kacau seperti ini. Jadi mungkin seperti itu ya yang dimaksudkan oleh jemaat Kristen yang satu ini kaitannya dengan pembaharuan agama. Makanya ibadah dari jemaat Kristen itu setiap hari selalu saja ada yang baru. Contohnya pendeta ini. Kami tidak tahu apa maksudnya pendeta ini berdoa menyebut kamar mandi. Mungkin ada kenangan yang tidak terlupakan ketika dia berada di kamar mandi atau gimana, kami juga tidak tahu. Jemaat Kristen ini juga berkata, agama Islam hanya untuk bisnis. Tuduhannya malah ketapok oleh jidatnya sendiri. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum. Persepuluhan itu bukan uang, udah titik itu saja.
Ya, Anda boleh baca di Alkitab, tidak ada yang ngajarin persepuluhan itu dari uang. Itu pun hanya makanan. Tong lang loy lang nangนับก้อยเทละนาพุลาลักครับ đây cho yaมาลักพอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักPadahal gereja itu atau umat perjanjian baru tidak lagi dimintakan persepuluhan. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Loh, Anda mau masuk hukum Taurat lagi? Bodoh banget Anda. Jadi, sekarang manakah agama yang sebenarnya berbisnis kepada umatnya? Justru kalian yang sebagai Kristen membayar persepuluhan kepada pendeta kalian. Malah dikatakan goblok karena masuk perangkap pendeta yang berdagang Yesus sebagai Tuhan abal-abal dari pembaharuan surat-surat Paulus. Dan yang terakhir, kami mau bertanya kepada kalian semua, apakah babi yang dibawa ke gereja ini bentuk persepuluhan juga? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tong lang loy lang nangนับก้อยเทละนาพุลาลักครับ đây cho yaมาลักพอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักاللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.